Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, puji syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Dan kemudian untuk pertemuan pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan pada tema kita selanjutnya, yakni membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu untuk mengetahui anak-anakku siapa yang masuk siapa yang tidak hari ini, nggih. Saya panggil dulu Mas Aldi, Mbak Alfiatun. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada pernikahan dalam Islam ini, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran Mapel PAI dan Budi Pekerti pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama diharapkan anak-anakku bisa menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam dengan tepat. Jadi pernikahan dalam Islam itu apa? Kemudian yang kedua, menyebutkan hukum pernikahan dalam Islam dengan benar. Bisa menyebutkan bagaimana hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian tujuan pernikahan, tujuannya itu apa? Kemudian berikutnya dalil-dalil tentang pernikahan, dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis nantinya. Kemudian mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dengan tepat. Kemudian yang keenam, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tepat. Dan yang ketujuh, menyajikan paparan tentang pelaksanaan pernikahan. Dan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita akan menjelaskan pengertian nikah. Anak-anakku silakan dilihat pada slide, pada slide di sini, pasti anak-anak tidak asing dengan ini, dengan gambar ini, Gambar siapa dia? Siapa? Oke, Atta Halilintar dan siapa? Aurel Hirmansyah yang kemarin barusan melangsungkan pernikahan. Anak-anak pengen seperti ini enggak? Boleh nanti kalau saatnya. Kalau sekarang jangan, belajar dulu ya. Jadi nanti kalau sudah saatnya silahkan. Jadi ini saya yakin setiap orang pengen momen seperti ini hanya seumur hidup sekali, begitu. Coba lihat gambar berikutnya. Siapa yang kenal dengan gambar ini? Siapa yang kenal? Yo, pengen seperti beliau di sini? Pengen. Siapakah dia? Siapa? Baharudin Yusuf Habibie dan juga Ainun. Inilah B.J. Habibie dan Ainun yang beliau pernah menjabat sebagai Presiden RI. Setelah Presiden Soeharto kemudian dilanjutkan sama beliau. Baharudin Yusuf Habibie dan Ainun ini salah satu contoh, salah satu contoh bahwa seorang laki-laki sejati akan memiliki pendamping hidup hanya sekali seumur hidupnya. Dan kisah dari B.J. Habibie dan Ainun ini sudah diangkat di layar lebar. Anak-anakku semuanya, habis ini nanti Bapak akan tayangkan sebuah video, Nanti coba anak-anak cermati bersama, Setelah itu anak-anak diskusikan dengan kelompok yang sudah Bapak bagi kemarin. Kemarin Bapak bagi kelompok kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti setelah ini Bapak tayangkan video, kemudian anak-anak bisa bergabung dengan kelompoknya, kemudian diskusi. Setelah diskusi nanti salah satu di antara kalian ada yang presentasi untuk
menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Bu Iya dan keluarga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu Iya, saya ingin bertanya, bagaimana memilih pasangan dalam syariat Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih, yang pertama memilih harus benar-benar memilih. Memilih itu tidak boleh terpaksa. Tapi kalau sudah gula Jawa rasa coklat itu namanya terpaksa. Paham? Terlalu seneng, nggak bisa milih. Di dunia hanya ada dia, dunia hanya seluas daun kelor, laki-laki hanya ada dia, kan nggak bisa milih itu. Milih, milih. Kosongkan hatimu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Kosongkan hatimu. Di hadapan juga adalah kriteria A. Bagaimana kriteria yang dihadirkan Nabi? Tungkahul mar'atu, seorang wanita dinikahi karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena perilaku watak karakternya, dan karena agamanya. Fatwar bidadid dini taribat yadak, utamakan urusan agama. Boleh melihat kecantikan seorang wanita, boleh melihat hartanya seorang wanita, boleh melihat perilaku wataknya, dan ya, tapi agama nomor satu. Begitu sebaliknya seorang wanita. Ini bukan untuk laki-laki memilih wanita. Wanita kalau memilih laki-laki, boleh. Saya memilih yang kan jamaliha, ganteng. Sebelum kelihatan rekeningnya ganteng dulu, boleh dilihat. Baru kelihatannya kerjaannya apa? Boleh. Setelah itu gimana watak karakternya apa? Boleh, sah. Dapat 4-4-nya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nggak bisa semuanya, paling nggak agama harus. Tapi kelihatannya sekarang sudah tidak seperti itu. Agama dibuang, yang penting dapat duit. Nah, maka kita perlu memilih yang sesungguhnya. Ya, sekarang kesempatan Bapak berikan kepada kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan tadi, menyampaikan tadi hasil diskusinya dengan teman-teman seperti apa. Siapa yang mewakili? Oh, Mbak Alia, ya silakan Mbak Alia bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan berdiri Mbak, maskernya boleh dibuka. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kriteria memilih pasangan ada 4, 1 karena kecantikannya, 2 karena hartanya, 3 karena keturunannya, dan 4 karena agamanya. Jika tidak menemukan kriteria yang pas dengan keempat kriteria yang tadi, bahwa yang diutamakan adalah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang pernikahan, ya. Dari tadi kan Bapak belum menjelaskan pernikahan itu apa. Nah, ini kita akan lihat bersama di slide, ya. Bapak akan menjelaskan tentang pernikahan, definisi pernikahan. Ma huwa nikah? What is the meaning of nikah? Apa sih nikah itu? Apa sih pernikahan itu? Ya. Nikah, pernikahan berasal dari bahasa Arab nikah, an-nikah. Nah, kata nikah itu sama dengan kata kawin. Jadi kawin itu bahasa Indonesia, kalau nikah itu bahasa Arab. Ya, intinya sama. Ya. Nah, menurut bahasa Indonesia yang namanya nikah itu sama dengan kata al-jam'u. Al-jam'u itu artinya berkumpul atau bersatu. Nah, kemudian dalam istilah syariat yang namanya nikah, nikah itu adalah akad. Sebuah akad atau perjanjian untuk mengikat, ya, antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan hubungan di antara keduanya, ya, menghalalkan hubungan di antara kedua atas dasar sukarela, tidak ada paksaan dan persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagia dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah itu terbagi menjadi berapa? 5. Baik, hukum nikah itu ada wajib, hukum nikah itu ada sunnah, hukum nikah itu ada mubah, makruh, dan juga. Kita lanjutkan sekarang pada dalil tentang pernikahan. Dalil pernikahan itu ada banyak sekali, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Ya, di sini Bapak akan tampilkan surah Ar-Rum ayat 21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum Bapak masuk ke Linktree, silakan barangkali dari materi Bapak ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan. Monggo, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Halimah. Silakan Mbak. Oke, baik. Bagaimana cara memilih pasangan yang ideal dalam Islam? Baik. Tadi sudah dijelaskan lewat video, nanti Bapak akan memberikan ulasan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Oke, silakan Mas Jack. Baik, kita sudah punya calon, sudah punya pasangan, ya. Tetapi orang tua kita tidak merestui. Apa yang akan kita lakukan? Oke, baik. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Halimah, baik sekali pertanyaannya. Bagaimana kriteria memilih pasangan yang ideal? Ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Yahya dalam videonya. Tungkahul mar'ah li arba'ah. Nikahilah oleh wanita karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha. Apa Jamal? Sebelum kita ke tugas ini, Bapak ada lembar tugas yang perlu dikerjakan bersama-sama, ya, perlu dikerjakan dulu. Nanti Bapak tarik kembali untuk dikumpulkan. Baik. Sebagai penghujung di pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Anak-anakku silakan diambil smartphone-nya, kemudian kalian ketik link yang ada di slide. Nanti di situ silakan diisi, ya, diisi pada ujian post test. Ya, silakan dikerjakan. Anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Bisa diambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa menikah itu adalah salah satu anjuran dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi kita sebagai umatnya diharapkan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita. Kemudian yang kedua, hukum menikah itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan juga haram. Baik, anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, anak-anakku tadi sudah mengerjakan post test dengan baik, nanti hasilnya Bapak akan lihat. Kemudian kita nanti insya Allah akan ketemu di pertemuan berikutnya, ya, masih seputar tema tentang pernikahan dalam Islam. Baik anak-anakku, kita tutup pembelajaran kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.